Sudah siapkah kita melanjutkan apa yang sudah kita baca tadi malam? Mari kita baca kembali. Dan kita akan belajar dari apa yang diucapkan oleh Yesus ketika dia mengusir roh dekil itu. Mari kembali kita buka Markus 9 ayat 25. Dan tadi malam saya menyarankan supaya konteks dari apa yang kita baca ini menjadi jelas. Bacalah dalam perikop itu. Sudahkah kau mengerjakannya? Baca. Ya, menjadi jelas ucapan itu. Kenapa seperti itu? Kenapa Yesus mengucapkan, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli? Kenapa Yesus mengucapkan itu? Karena yang dipulihkan oleh Yesus adalah orang yang mengalami itu. Sehingga penyebutan rohnya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh roh itu. Nah, supaya menjadi lebih lengkap, ayo kita baca dulu bagian supaya menjadi jelas semuanya ya. Perkataan Yesus ada di dalam Markus 9 ayat 25. Nah, mari kita lihat sekarang. Nah, mulai ayat 17 ya. Supaya kita bisa melihat konteksnya. Kata seorang dari orang banyak itu. Ini kan orang banyak yang ikut mengerumuni datang berkerumun. Karena melihat hal-hal yang luar biasa, yang ajaib. Kata seorang dari orang banyak itu ayat 17. Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Kerasukan roh yang membuat anaknya jadi bisu. Nah, karena itu terus nanti ada ucapan. Roh yang membuat menjadi bisu. Nah, kalau nanti tuli, roh yang membuat menjadi tuli. Pasti begitu kita mengucapkannya. Kalau lumpuh, roh yang membuat menjadi lumpuh. Amin. Kita lanjutkan ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Nah, kita juga sudah tahu kalau hal-hal seperti ini terjadi, berarti roh apa itu? Roh kejang? Roh epilepsi? Kita sudah tahu, roh ayan. Sesuai dengan penamaan-penamaan yang ada. Karena itu nanti penting kita mengetahui hal-hal seperti ini. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Nah, kembali kalau membaca bagian ini, seperti yang sudah kita renungkan sebelumnya. Kenapa Yesus dapat mengerjakan apa saja yang diinginkannya? Karena dia berkuasa, betul. Nah, kenapa murid-muridnya tidak? Bagaimana jawaban kita? Bukankah Yesus telah menganugerahkan kuasanya kepada murid-muridnya? Mestinya tetap dapat toh, tapi kenapa tidak? Ingat, kalau itu yang sedang kita renungkan, jawabannya apa? Iman. Sudah jelas ya, sudah berapa malam yang lalu itu. Karena iman,
Nah, karena sekarang mari kita lihat apa perkataan Yesus di ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak beriman." Karena iman. Karena mereka tidak percaya. Bagaimana semuanya itu terjadi? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Nah, ini kan waktu-waktu sudah mau berakhir. Yesus akan menggenapi semua rancangan Bapa. Tidak lama lagi. Sehingga Yesus mengatakan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Nah, pastilah kita di dalam menyatakan kuasa Tuhan, kita pasti sudah berkali-kali memperhatikan dan terjadi hal-hal seperti ini. Ingat seperti yang sudah pernah saya ceritakan pada seorang hamba Tuhan yang mengikatkan diri dengan roh dekil dan datang berkunjung ke rumah. Ketika mau bersalaman karena kita belum pernah tahu bersalaman, ternyata ada sebuah kekuatan. Dan saat itu dia langsung terpelanting, berguling-guling di karpet, dengan segala macam ucapan yang ada. Kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat. Saya sungguh yakin Diko sudah berkali-kali memperhatikan ini. Nah, terlebih-lebih Diko yang sudah sekian lama bersama-sama dengan kami dalam tim untuk melayani. Peristiwa ini sudah sering kali terjadi. Ketika memulai, baru mau menumpangkan tangan, sudah terjadi manifestasi seperti yang ada. Mari kekasih-kekasihku, dengan iman yang teguh, jangan sampai kita tidak percaya, nyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, ayat berikutnya. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Mari kita lanjutkan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, coba ini. Kita belajar dari ayat ini lagi ya. Ayat 22. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ini artinya apa? Bimbang, tidak percaya. Orang itu tidak percaya, ada kebimbangan. Sehingga perkataannya apa? Jika engkau dapat. Karena itu perhatikan ucapan bibir kita ya, kekasih-kekasihku. Ketika engkau menuliskan di live chat juga, perhatikan kata-katamu. Jangan sampai keliru mengucapkannya. Karena ucapan bibir itu akan dipakai oleh iblis untuk mendakwamu bahwa engkau bimbang.
Jika bimbang, tidak akan menerima apa-apa. Berbeda dengan orang sakit kusta yang tertulis di dalam Matius 8. Perkataannya luar biasa. Asal engkau mau, engkau sanggup mentahirkan aku. Waduh, luar biasa. Hanya soal mau atau tidak mau, bukan soal dapat atau tidak dapat. Itu sebabnya ketika murid-murid bertindak tidak terjadi apa-apa karena bimbang. Amin. Karena itu penting kekasih-kekasihku ketika menyatakan kuasa Tuhan. Kita nyatakan dengan iman yang teguh. Kepada yang bersangkutan, ingatkan bahwa dia akan bertumbuh di dalam iman. Pasti terjadi. Nah, jika tidak terjadi gimana? Ya itu nanti satu tanda yang ada yang harus kita lihat. Karena bimbang. Nah sekarang coba kita lanjutkan lagi. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, orang itu mengatakan jika engkau dapat. Artinya apa? Bimbang toh. Beda dengan ucapan engkau pasti sanggup. Nah, kan beda. Jika engkau dapat, jika engkau sanggup, lakukanlah sesuatu untuk anakku. Tanda kebimbangan. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Coba sekarang lihat bagaimana jawaban Yesus. Ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Wah, Tuhan bertanya, jika engkau dapat, itu kan tanda-tanda bimbang. Dan Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, tapi bagi orang yang bimbang, ya semuanya jadi mustahil. Nah, perhatikan ya, percakapan ini dalam sekali loh. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Seringkali kita terus memperkatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, tapi kita tetap tidak percaya, kita tetap bimbang. Ya mustahil lah. Nah, tidak ada yang mustahil itu bagi siapa? Bagi yang percaya, bagi yang imannya teguh. Nah, di situ orang tuanya menyadari kekeliruannya. Mari kita lihat sekarang ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Haleluya. Ini berbeda jika umpama loh ya, ketika Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika orang itu berkata, benarkah? Jika begitu. Begitukah? Lain yang terjadi. Nah, karena itu penting sekali ya, iman bertumbuh. Engkau yang merindukan mendapatkan penyataan kuasa itu, miliklah iman yang teguh. Dan engkau yang menyatakannya, teguhlah. Amin, kekasih-kekasihku. Ayahnya berkata, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, dia mulai merendahkan diri sekarang. Tolonglah aku. Aku percaya. Selama ini aku tidak percaya. Saat ini aku percaya. Nah, ketika dia menjadi percaya, dan sekarang lihat, Yesus bertindak. Hai kau roh yang menyebabkan
orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Dan roh itu bagaimana? Tunduk. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ya sudah mati. Saudaraku, peristiwa ini pasti juga sering engkau lihat di dalam pelayanan. Karena nanti tandanya begitu. Berapa malam yang lalu kan ada yang bertanya juga ya. Gimana tandanya bahwa dia sudah selesai, bahwa sudah beres. Dia bukan menipu lagi, roh tidak menipu. Masih ingat dengan yang saya sampaikan, tandanya apa? Nah, jika orang kerasukan dan ada roh di dalam tubuh orang itu, dia menggoncang, mengguling-gulingkan, membanting, dan macam-macam sudah dilakukannya. Selama atau selagi kita melihat dari tubuh orang itu, dia masih tengkurap, dengan ada seperti menggenggam tangannya, ada kekuatan tertentu, atau dia miring tetapi masih tertelungkup begitu, tandanya belum. Tandanya terlepas bahwa roh itu keluar, persis seperti apa yang tertulis di dalam Markus. Karena seperti orang mati, jadi tidak ada apa-apa lagi. Tangannya jatuh, terlepas. Itulah tandanya, roh itu terlepas. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Seperti orang mati, ya di sini kata seperti orang mati, karena seperti ya lunglai, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada tenaga. Kenapa? Karena selama ini roh itulah yang membuat segala sesuatu terjadi di dalam anak itu. Dia berjalan karena roh itu, melakukan apa-apa karena roh itu telah mengkooptasi seluruh kehidupannya. Roh itu yang bekerja di dalam hidup anak itu. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak itu, bukan anak itu yang mengerjakannya, tetapi roh itu. Begitulah posisi tubuh seseorang yang telah dihuni dan dipakai oleh roh dekil. Nah, dari sini kalau kita sekarang balik, kita juga bisa belajar. Jika tubuh kita dihuni, didiami oleh roh yang kudus, serupa seperti tubuh yang didiami oleh roh dekil, seperti itu. Nah, sekarang serupa ilustrasinya dengan itu. Kalau ada tubuh seseorang dihuni sepenuhnya oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup orang itu. Memang demikian rumusnya. Nah, kembali ke sini, ketika roh dekil itu keluar, maka tidak ada tenaga lagi. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini juga pasti sudah sering. Yang masuk dalam pelayanan seperti ini pasti sudah sering mengamati. Bahkan pada saat yang lalu ya, saya juga terkesiap kalau melihat peristiwa begini. Aduh, jangan-jangan mati orang ini. Nah, karena tidak ada apa-apa lagi. Dan mari kita lanjutkan sekarang. Bagi para pelayan, ingat sekarang bagaimana caranya. Kalau sudah seperti itu, maka langkah berikutnya, inilah langkah yang terakhir sudah. Mari kita lihat ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Nah,
itu bagian kita yang terakhir. Bangkitkan dia di dalam nama Yesus. Kalau Yesus kan mengerjakannya sendiri. Dipegang tangan anak itu, dibangunkannya, ya sudah bangun. Kalau kita, beda. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari sebutkan namanya, panggil namanya, bangunlah. Kita juga dapat menumpangkan tangan atasnya. Nah, lengkap sekali itu di sini adegannya ya, lengkap ya. Ucapan-ucapan bibirnya ada, tindakan-tindakannya ada. Ketika kita melayani pengusiran roh itu. Nah, pelayanan saya yang terakhir, saya teringat saat ini di Tanah Toraja. Di sebuah gereja ada dua berurutan sebuah peristiwa tuh, dua berurutan. Ketika ibadah dan setelah itu altar call, terus panggil banyak orang datang, yang lain sudah, tapi ada dua ibu, tapi bergiliran. Satu ibu yang pertama datang yang menceritakan bahwa seluruh tubuhnya selalu sakit dan tidak karuan sudah itu. Nah, saya kira-kira berdiri lurus di depannya, kira-kira 1 meter, dia juga berdiri. Nah, ketika berdoa menumpangkan tangan, belum sampai tangan itu mengenai kepala, belum sampai mengangkat tangan. Berdiri bercakap-cakap, setelah selesai, baik kalau gitu mari kita akan berdoa. Baru begini, dia bagaikan pohon yang tumbang ke belakang sehingga saya tidak bisa menangkapnya. Saudara, bisa dibayangkan. Dia tumbangnya ke belakang. Kalau tumbangnya ke miring ke saya masih bisa menangkapnya. Kalau dia ke depan, dia jatuh pada saya bisa menangkapnya. Lah ini tumbang ke belakang. Bagaimana saya bisa menangkapnya? Dan betul-betul tumbangnya jatuh. Pup. Nah, di dalam kondisi seperti itu, kalau ada orang jatuh ke belakang kan bisa terjadi atu di kepala, bisa tulang punggung, bisa itu yang terjadi. Dan setelah itu diam. Nah, kira-kira seperti ini, mati anak ini, saudara. Tetapi karena pengalaman yang sudah sekian panjang, ya sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Dan pada saat itu memang saya sendiri. Ya, kembali berdoa. Dibangkitkan, pegang tangannya, seperti yang dilakukan. Dia bangkit. Dan puji Tuhan, tidak ada sesuatu yang, apalagi kepala, apalagi punggung, tulang belakang, pada dia jatuhnya mapup. Nah, kekasih-kekasihku, dari sini perhatikanlah. Nah, setelah itu selesai, dipulihkan, semuanya sudah normal, ada ibu lain lagi yang datang. Nah, kalau ibu lain yang lain ini lain. Ketika mulai mau menumpangkan tangan, seluruh kekuatannya hilang sehingga dia melorot tubuhnya. Jadi kakinya seperti tidak bisa apalagi, jadi seperti tak bertulang, melorot. Dan agak gemuk lagi, saya harus menahannya, berat. Jadi seperti atas sesuatu yang jatuh itu, bisa dibayangkan ya, karena agak besar orangnya, ibu juga, terus agak gemuk juga, jadi berat badannya memang lumayan. Saya harus menahannya, dan betul-betul lemas, tidak bisa ada gerakan apapun lagi. Itulah tanda roh keluar.
Nah, itu pelayanan terakhir ketika pergi ke tanah Toraja. Kekasih-kekasihku. Nah, mari sekarang kita lihat kembali ucapan bibirnya. Kalau langkah-langkahnya sudah jelas ya. Nah, yang lalu kan ada memang yang bertanya, tandanya kalau dia sudah terlepas bagaimana? Nah, itu kan. Nah, sekarang sudah tahu ya tandanya. Yang saya sudah sampaikan yang lalu, betul-betul tak ada gerakan lagi dan tidak ada tenaga. Tugas kita memberkati dia dengan kekuatan yang baru dari Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita menumpangkan tangan atau menyentuh atau melakukan sesuatu, saat itulah kekuatan itu mengalir dan dia akan bangkit. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, sekarang ucapan bibir mengusirnya. Kan konsentrasi kita di situ. Ucapan bibir ketika mengusir. Mari kita sekarang kembali ke ayat 25. Hai kamu, kau, roh. Ingat itu. Hai kamu, roh. Hai kau, roh. Nah, sekarang sertai dengan apa yang dikerjakan sebagai identitas dari roh itu. Lengkapi dengan bisa, katakanlah, supaya ada identitasnya. Roh yang mana? Kan itu spesifik. Semakin spesifik, semakin cepat selesai. Ingat, roh-roh itu sangat licik. Kalau sembarang menyebut nama padahal dia bukan namanya itu sama dengan nembak sesuatu tapi tidak kena. Itu hati-hati juga. Dengan identitas dari roh itu, nah, apa yang dapat kita lengkapi ketika kita menyebutkan roh itu? Nah, yang Yesus kerjakan di sini dengan menambahkan apa yang dikerjakannya. Itu menjadi identitas. Roh yang menyebabkan orang menjadi bisu. Roh yang menyebabkan orang menjadi tuli. Roh yang menyebabkan orang menjadi epilepsi. Roh yang menyebabkan orang menjadi kanker. Roh yang menyebabkan orang menjadi lumpuh. Nah, roh yang menyebabkan orang berkelahi. Roh yang menyebabkan orang bertengkar. Roh yang menyebabkan orang menjadi pencuri. Nah, silakan itu, sertakan itu. Itu penting ya, bagian itu. Nah, jika kita tidak tahu soal apa yang dikerjakan oleh roh itu, kita juga bisa menggunakan yang lain. Bisa menunjuk kalau kita ada informasi di muka bumi ini. Katakanlah penguasa wilayah, dia punya asal. Roh, sebutkan sekarang asalnya dari mana? Silakan. Roh gunung titik-titik, sebutkan. Roh danau, karena ketika dia pergi ke danau bermain di situ terus terjadilah itu. Nah, roh danau apa? Sebutkan. Dengan menambahkan asalnya. Nah, kita juga dapat mengidentifikasi dari suaranya. Saudaraku. Jadi dengan apa yang dikerjakannya, ya, asalnya roh gunung X, roh laut utara, laut selatan, laut timur. Silakan itu.
Jika ada indikator-indikator bahwa terjadinya sesuatu karena ada hubungannya dengan wilayah, juga dengan suara. Kalau dengan suara gimana? Ya bisa mengaum, bisa meringkik. Nah, saudaraku, roh meringkik. Nah, kalau meringkik seperti kuda, nah silakan. Mulai lagi. Silakan dilengkapi. Roh kuda yang menyebabkan orang ini menjadi meringkik. Nah, silakan dari suaranya. Ketika dia mulai menunjukkan tindakan-tindakannya terhadap orang yang akan dimerdekakan, itu kan ada manifestasi, bisa bergulung dan dia bisa bersuara, bisa meringkik, bisa mengaum, macam-macam, tergantung itu. Dari situlah kita tahu dan kita bisa menyebutkan itu dari suaranya, dari asalnya. Juga bisa dari aksesoris. Nah, kalau itu kan suara kita dengar. Nah, kalau aksesoris mungkin kita bisa terus melihat sesuatu. Kita berhadapan dengan roh yang menggunakan aksesoris apa. Bisa karena sebuah penglihatan, ternyata dia menggunakan aksesoris, pakaian-pakaian primitif manusia zaman dulu. Sehingga kita akan mengatakan apa? Hai kamu roh primitif, katakan itu. Kalau dia menggunakan aksesori yang lain, atau kita lihat dari gerakannya, kita bisa tahu dari gerakan ketika dia diguncang-guncangkan itu. Ada yang mengambil gerakan seperti meliuk-liuk, seperti ular. Ya sudah jelas, roh ular yang menyebabkan orang ini meliuk-liuk. Nah gitu caranya. Amin, kekasih-kekasihku. Ya di saat yang lalu pernah ada anak Tuhan terus manifestasinya ternyata di gereja, di sebuah gereja. Ya karena di situ tidak ada pelayanan, di gereja tidak ada pelayanan pelepasan seperti yang seharusnya dilakukan, maka ada satu hamba Tuhan di situ menghubungin saya. Akhirnya kita pergi dan langsung ke rumahnya. Nah, begitu kita bersama dengan hamba Tuhan itu dan tim bersama-sama masuk ke dalam rumah, ketemu dengan dia, duduk, bercakap-cakap. Apa yang terjadi? Baru saja mulai mengangkat puji-pujian. Baru mengangkat puji-pujian. Dan pujian itu saya ingat betul apa yang diangkat waktu itu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Baru lirik itu saja yang diangkat. Maka ibu yang duduk, yang memang tubuhnya telah dihuni oleh roh itu, mulai turun melorot terus di lantai mulai sudah meliuk-liuk gitu. meliuk-liuk seperti ya roh apa yang ada dalam tubuh orang itu. Baru mengangkat puji-pujian, belum berdoa. Saatku memujimu, rohmu bekerja. Engkau bertahta di atas pujian. Ya, dalam keadaan seperti itu, ya kan langsung jadi gampang menyelesaikannya.
Karena sebelum apa-apa dia sudah tidak sanggup bertahan. Lihat apa yang terjadi yang tercatat di dalam Markus 9 ini. Ketika Yesus memandang, apa yang terjadi? Dia sudah mulai manifestasi. Nah, seperti itu. Kuasa Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan jika kita benar-benar telah percaya bahwa kita telah menerima kuasa itu, kuasa yang sama memang kuasa Yesus itu, maka semuanya itu terjadi. Nah, untuk menyatakan itu, mari sekarang kita lihat kembali ke ayat 25. Hai kamu roh. Nah, tambahkan identitasnya. Nah, kalau Yesus mengatakan apa di sini? Aku memerintah engkau. Nah, sekarang kalau kita yang mengerjakan itu, karena kita menyatakan kuasa Yesus, maka sebutkanlah demi nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagian ini penting. Nyatakan itu. Lanjutkan sekarang. Aku memerintah engkau. Jangan ragu mengucapkan kata aku memerintah engkau. Karena pada saat itu kita menerima otoritas kedaulatan Yesus yang berkuasa di sorga dan berkuasa di bumi. Dan itu, otoritas itu dianugerahkannya kepada kita. Demi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, silakan. Dengan kuasa Yesus. Dan ingat, bermurah hatilah untuk menambahi yang jelas nama Yesus itu. Ya. Supaya si licik itu tak punya dalih lagi. Lengkapilah. Demi nama Yesus Kristus. Kalau zaman Petrus, orang Nazaret. Itu yang tercatat. Tapi pasti berikutnya, sudah nama Yesus Kristus Tuhan. Pasti begitu. Ya. Kalau dalam perjalanan pelayanan berikutnya. Nah, sekarang kalau kita sudah jelas. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mau tambah lagi? Tuhan yang benar, silakan. Tuhan yang berkuasa, silakan. Aku memerintahkan engkau. Perintahkan. Dengan kuasa dari yang berkuasa. Jika benar kita telah menerima kuasa dari yang berkuasa, maka kita bisa memerintah. Perintahkan itu. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita lihat ini, demikianlah yang dikerjakan oleh Yesus. Karena Yesus yang mengerjakannya, maka di situ aku memerintahkan engkau. Yesus menggunakan kuasa yang diterimanya dari Bapa Surgawi atas surga dan bumi. Dan sekarang kita menjadi anak Yesus. Kita menerima kuasa dari Yesus. Yesus, anak Elohim. Elohim Bapa menerima kuasa dari Elohim Bapa. Mari kekasih-kekasihku. Perintahkan.
Jangan ragu mengucapkan kata aku memerintahkan engkau. Jangan ragu. Memang itulah caranya. Untuk apa itu dituliskan di dalam Injil Markus kalau kita tidak mengikutinya? Nah sekarang setelah kita mengucapkan aku memerintah engkau dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Perintahnya apa? Haruslah jelas. Kalau kita memberikan perintah, diamlah di sini, tertawanlah di sini, maka roh itu akan tertawan selama-lamanya di situ. Sampai ada orang yang mencabutnya lagi dengan kuasa yang memang berkuasa. Kalau ada, saudara. Maka dia akan tertawan di tubuh orang itu. Tidak bisa kemana-mana. Dia akan tertawan di suatu tempat. Kalau kita menawannya di tempat itu. Apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi. Nah, karena itu berhati-hatilah dengan perintah yang akan kita keluarkan. Perintahnya apa? Diam. Nah, kalau perintah diam itu dipakai untuk apa? Kan begitu toh. Aku memberikan perintah kepadamu, diam. Ya betul akan diam. Nah, perintah itu ketika terjadi apa? Ketika ada hujan, berhenti. Ya berhenti. Seperti Edni Langke sudah melakukannya. Badai, berhenti. Ya berhenti. Itulah perintah. Karena apa? Setan takluk. Oleh karena itu, penting ya, nanti akan kita memberikan perintah apa. Nah, karena roh yang membuat menjadi bisu dan tuli itu mendiami tubuh, telah menggunakan tubuh sebagai rumahnya, sebagai baitnya. Dan kita tidak mau roh itu ada dalam tubuh orang itu. Maka perintahnya apa? Keluarlah. Jangan sampai kita salah. Terus mengucapkan tertawanlah. Nah, meskipun kita tidak menambahkan dengan tertawanlah dalam tubuh orang ini, karena tertawan yang keluar. Di mana dia tertawan? Dan kita tidak juga mengucapkan apapun lagi. Maka roh itu tidak akan bisa keluar dari tubuh orang itu. Karena kita yang menawannya. Masih ingat dengan kesaksian saya? Nah, saya nggak tahu Maggie Lewaherila, Maggie. Berapa hari yang lalu dia masuk, Maggie. Maggie, berapa hari yang lalu, apakah hari ini ada apa tidak? Maggie. Roh itulah yang berkata sehingga saya mendengar perkataan dari roh itu. Sudah 1 tahun engkau menawan aku di tubuh ini. Roh itu yang mengucapkannya. Terdengar sangat jelas di dalam pelayanan itu, orang-orang juga mendengar itu.
Ibu Arya Jeles Nusa masih ingat tuh peristiwa itu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena saya belum pernah bertemu dengan Maggie. Pelayanannya lalu telepon. Telepon zaman dulu itu. Telepon rumah, halo. Telepon yang pakai kabel itu. Belum pakai HP. Halo. Nah, karena terjadi tipu daya dari si dekil itu, ya nampaknya saya mengucapkan karena sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi di ujung sana. Karena begitu saya mau mengangkat dan mengucapkan di dalam nama Yesus dengan tangan terangkat, tangan kiri saya pegang telepon, belum terucap berikutnya. Di ujung sana sudah berteriak, ampun, panas, ampun. Dan suaranya seperti menjauh dan hilang. Tidak bisa lagi apa yang terjadi. Karena zaman itu kan telepon sedang sulit sekali. Nah, karena dalam ketidaktahuan apa yang terjadi, ya terucaplah, tertawanlah engkau. Supaya tidak macam-macam lagi dulu. Tertawanlah engkau. Dan di dalam rancangan Tuhan, tepat setahun setelah peristiwa itu, nah itulah pelayanan pertama ke negeri Ambon. Dan ketemulah dengan Nona Maggie. Dalam pelayanan pelepasan yang sudah berulang-ulang, begitu banyak orang yang datang, terus tiba giliran dia masuk untuk dilayani. Baru kita mulai kembali mau mengangkat tangan, sudah mulai lagi terjadi manifestasi sebuah, muncul perkataan-perkataan, ya perkataan-perkataan tipu daya. Hai engkau Daniel, roh-roh itu seperti itu kalau mengucapkan. Ternyata kuasamu sama di sana dan di sini. Waktu jauh sama kuasanya, sekarang sudah dekat bersama-sama, ketemu dalam tubuh, kuasanya sama. Ya memang kuasa Yesus kan memang tetap sama. Kuasamu sama. Sudah 1 tahun engkau menawan aku di tubuh ini. Dan dia tidak bisa keluar. Nah, karena itu perhatikan baik-baik ya ucapan itu. Nah, saya mengerti tentang hal-hal seperti ini karena diizinkan oleh Tuhan. Terjadi hal-hal seperti itu waktu itu. Dan roh itulah yang mengucapkannya. Setahun engkau. Saya sendiri sudah lupa itu kapan peristiwa itu. Tapi setelah diingat-ingat, oh iya ya, betul 1 tahun peristiwa itu terjadi. Nah kenapa? Karena ucapan itu. Nah, mari sekarang belajar dari Markus 9 ayat 25. Aku memerintahkan engkau. Nah sekarang apa perintahnya? Keluar. Nah karena dia menghuni tubuh, kan kita tidak mau tubuh anak kita, saudara kita dihuni oleh roh itu. Ya sudah jelas perintahnya, keluarlah, pasti itu. Nah, jika roh yang seperti itu menghuni sebuah rumah, bukan tubuh loh ya, di rumah kediaman, ada roh seperti itu, ya kita gunakan bahasa yang sama. Aku memerintahkan engkau keluar dari rumah ini. Pasti begitu.
Amin, kekasih-kekasihku, mengusir setan. Saudaraku, mengusir setan. Jangan takut, lakukan, bertindaklah. Engkau akan, karena kuasa yang ada padamu adalah kuasa Yesus. Engkau akan nanti dilihat di Alkitab, oh ini yang terjadi. Sebagaimana tertulis di dalam Injil. Wah, luar biasa. Kita pun akan terus bersuka cita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dengan hati yang bersuka cita kita mengerjakannya. Amin, kekasih-kekasihku. Perintahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Keluarlah. Nah, silakan. Kalau kamu mau keluar sekarang silakan. Kalau itu di tubuh, keluarlah dari tubuh anak ini. Keluarlah dari hidup anak ini. Kalau itu rumah, keluarlah dari rumah ini. Nah, silakan lihat konteksnya sekarang. Jangan ragu mengucapkan itu. Aku. Nah, siapapun di situ yang menjadi imam, kalau itu tim, kalau engkau sendiri ya sudahlah, aku. Kalau ada 1, 2, 3 orang, tidak usah dianukan kami, sudah satu saja, aku. Lihat ya. Nanti yang lain akan amin. Nah, aku memerintahkan kamu keluar. Nah, silakan sekarang konteksnya. Keluar dari mana? Nah, sekarang di bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Dan jangan kembali lagi. Jangan memasukinya lagi. Nah, silakan boleh. Jangan pernah kembali. Nah, ucapan-ucapan seperti ini pasti Anda sudah sering mendengar di jaringan ini. Coba nanti dengar rekaman-rekaman yang ada, pasti sudah sering itu diucapkan. Nah, mungkin karena belum kita bicara tentang ini, itu sudah pernah didengar. Nah, sekarang mulai kita mempelajari itu untuk diperkatakan ketika kita menyatakan kuasa Tuhan. Nah, jangan memasukinya lagi. Saya merekomendasi untuk kekinian, tambahi lagi. Nah, apa ucapan tambahannya? Nah, tadi malam kita sudah merenungkan itu. Apa ucapan berikutnya? Keluar dari anak ini dan jangan kembali lagi, jangan masuki lagi. Kalau sekarang mau ditambahin lagi, gimana? Apa tambahannya? Jangan kembali lagi, tapi masuklah kamu. Kemana? Di dalam tawanan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, lengkap sudah. Itulah ucapan bibirnya. Hai kamu roh. Identitasnya apa? Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku memerintahkan kamu keluar dari, silakan tambahin di situ, dan jangan pernah kembali lagi, tetapi masuklah di dalam
tawanan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Jelas ya, tegas di situ. Dan ucapan-ucapan itu pun karena dilandasi oleh pengertian. Jangan mengucapkan sesuatu kalau kita tidak mengerti tentang apa yang dimaksud di sini. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Kenapa harus ditawan? Masuklah kamu dalam tawanan Yesus Kristus Tuhan. Agar dia tidak mencari tempat perhentian. Ya, dia keluar. Nanti dia akan kembali lagi. Saudara. Karena itu, masukkan dalam tawanan. Nah, ketika kita memperkatakan, masuklah di dalam tawanan, maka akan datang utusan Tuhan yang membawa alat penawan. Berupa apa? Tergantung yang ditawan itu. Ya, saya kasih contoh. Kalau roh itu mengambil rupa gorila, ya nanti yang datang utusan Tuhan membawa kerangkeng. Luar biasa, engkau akan melihat peristiwa itu. Tiba-tiba saja datang. Dan tiba-tiba saja dalam sekejap roh itu sudah ada di dalam tawanan. Bagaimana dia masuk di dalam tawanan? Seringkali juga tidak terlihat. Begitu keluar, masuk, itu kecepatan yang luar biasa. Keluar dan masuk dalam tawanan, langsung kita sudah melihat dia ada dalam tawanan. Dan sudah, berikutnya tawanan itu yang akan membawa yang menawan utusan Tuhan. Seringkali tiba-tiba pergi dan kita sudah tak bisa melihatnya lagi di mana. Itu urusan Tuhan. Cukup ucapkan seperti itu. Masuklah di dalam tawanan Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak perlu kita mengucapkan, aku menawan kamu di danau X. Aku menawan kamu di lembah X. Di laut X dan seterusnya. Jangan, kekasihku. Itu bukan otoritas kita. Nah, banyak juga pelayan-pelayan yang spesifik. Aku menawan kamu di laut X. Disebutkan di gunung X. Kalau itu yang kita ucapkan, ya itu yang terjadi. Betul-betul dia akan tertawan di danau itu. Dan kita tidak pernah tahu untuk masa-masa mendatang. Mungkin kita akan pergi ke danau itu. Karena dia tertawan di danau itu dan pas kita datang ke situ, betapa marahnya akan dilampiaskannya kepada kita. Karena dia tertawan di danau itu. Atau anak cucu kita, suatu saat pergi ke danau itu rekreasi atau apa. Karena itu, bertindaklah dengan hikmat surgawi. Cukup katakan, aku memasukkan kamu dalam tawanan Yesus Kristus Tuhan. Dah, di mana urusan Tuhan? Kita tidak perlu tahu itu lagi. Di mana ditawannya? Tapi yang jelas dia tertawan.
Nah, kalau ada satu roh telah tertawan seperti itu, berarti tempat yang tadi dihuni oleh roh itu karena diutus oleh iblis, ini kan utusan-utusannya yang menghuni di suatu tempat itu. Nah, karena itu kosong, kan rumah itu, tubuh itu jadi kosong toh, tidak ada roh. Ingat sekarang baik-baik pelayanan berikutnya. Jangan pernah membiarkan tubuh apapun tubuh itu yang pernah dihuni oleh roh seperti itu terus dibiarkan kosong. Jangan pernah. Karena itu perlu kerjasama, pengertian yang benar dan lengkap antara kita sebagai pelayan dengan yang kita layani. Harus mengerti dengan prinsip-prinsip ini. Jika nanti tubuhnya kosong, ingat sudah tertulis juga tentang itu. Ada roh lain lagi. Kok kosong ya? Mumpung kosong, aku akan datang lagi. Dan ketika datang, karena dulu sudah pernah dikalahkan, tidak cukup dengan satu roh, 2, 3, 7 roh. Perhatikan ini baik-baik. Apa yang dimaksud dengan kosong itu? Ya kalau kita menggunakan kata kosong, ya betul-betul kosong lah. Kosong. Tidak ada yang menghuni. Engkau pun tidak mengundang Roh Kudus. Tuhan juga tidak engkau undang. Ya mungkin kau percaya pada Yesus, tapi tidak ada di dalam hatimu. Roh Kudus yang menyertaimu, yang diutus oleh Elohim Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan juga tidak engkau pedulikan. Sehingga kosong. Tidak ada yang punya tubuh itu, masih kosong. Ya datang lagi lah yang lain. Nah sekarang tanda bahwa di tubuh itu sudah ada penghuninya. Apa tandanya? Harus bisa menjawab ya. Yang ini harus bisa. Dari situlah kita akan tahu, sudah ada penghuninya. Tanda bahwa tubuh itu tidak kosong. Apa tandanya? Ya, saya ingin memberikan hadiah, siapa yang bisa menjawab ini. Meskipun semua harus bisa menjawab. Ya, ayo. Nurbida langsung. Hadiahnya nanti kalau Nurbida datang ke kota saya akan antar untuk menikmati makanan di IBC. Ya Nurbida ya. Ikan bakar. Hadiah karena langsung bisa menjawab. Apa tandanya? Ada puji-pujian. Amin. Jadi jika setelah dilepaskan engkau hidup seperti sebelumnya, pujian tidak ada, masih sungut-sungut. Roh yang lain akan datang lagi. Penuhi hidupmu dengan roh Tuhan. Dan tanda kalau roh Tuhan ada di dalam hidupmu, engkau akan berkata seorang akan yang lain dalam kidung, puji-pujian, nyanyian rohani dan mazmur. Amin. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan berkati. Nurbida langsung sudah memberikan jawaban IBC Yumi. Ya, saya janji Nurbida ya, suatu saat begitu PPKM berakhir datang, kita akan bersama
menikmati sesuatu bersama. Haleluya, puji-pujian. Kekasih-kekasihku, Maggie Lewaherila. Ini kekasihku, ya karena sudah Maggie juga berkenan untuk diceritakan semuanya itu. Ya, Maggie ternyata bisa masuk di dalam jaringan 8, tertulis di sini pukul 8.12 PM. Maggie Lewaherila. Nah, Maggie menjawab, puji syukur Yesus Kristus Tuhan, tubuhku terlepas dari kuasa setan. Legion loh. Legion. Luar biasa. Tuhan kita sungguh dahsyat, memulihkan, melepaskan. Maggie, nah ini menjadi saksi dari semuanya. Yang saya ceritakan tadi itu Maggie. Karena Maggie juga sudah pernah menuliskannya di live chat ya. Dan juga menyampaikan berkenan. Saya tanya Maggie, boleh saya menyampaikan tentang itu? Untuk kemuliaan nama Tuhan boleh. Senang dia. Apa yang terjadi waktu itu? Luar biasa Tuhan kita mengerjakannya. Haleluya. Siska Elia Trisda, Bapak, saya adiknya Karina, boleh ikutan di BC ya Pak? Sudah tentu. Haleluya, segala puji syukur. Mari kekasih-kekasihku, haleluya. Mari kita bersuka cita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, Yesus Raja. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, Yesus Rajaku. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, Yesus Rajaku. Haleluya. Segala puji syukur hormat hanya bagimu. Demikianlah kembali Kau mendidik kami, sehingga kami semakin perkasa dan semakin mengerti, sanggup menyatakan kuasa-Mu lebih indah lagi. Dengan kuasa yang dahsyat yang daripada-Mu. Demikian Engkau telah mendidik kami. Dan apa yang Kau didikkan pada umat-Mu sejak semula, demikian tertulis di dalam kitab suci. Dan demikian kami kini belajar, dan kami pun siap menyatakan itu. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin.